di kami surga itu seperti tempatnya yang indah. Kemudian di sana tuh kami melakukan penyembahan, pemujian, bernyanyi. Nah, kemudian ya menyembah yang Allah atau Allah dengan pujian, dengan apa segala macam. Seperti tempatnya indah, ada buah-buahan, anggur dan lain-lain. Nah, sementara waktu gua masuk ke pendidikan Islam, waktu gua belajar itu juga ada perbedaan yang kontras nih. Nah, perbedaannya pertama ya 7 bidadari, 72 bidadari apa berapa gitu kan. Kemudian yang pria tuh bisa berhubungan seperti itu. Dan ya kok seperti ini gitu loh, kok berbeda banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Gua tadi kan ditahsin, sama sama saudari gua ditahsin. Gua cuman setor ayat 15 ayat, itu salahnya banyak. Huruf zai dengan za, zai, sa, shin, sod. Itu kalau nggak sesuai dengan tempatnya, itu akan salah. Makanya inilah hikmahnya bahwa Al-Quran itu akan dilafazkan oleh orang-orang yang memang terbiasa membaca Al-Quran. Kalau kita jarang baca Al-Quran, namanya murojoah, kita tuh kayak seolah-olah tuh nggak diizinin sama Allah. Bukan nggak diizinin, seolah-olah ya, nggak mungkin Allah nggak ngizinin. Kayak sulit gitu loh membaca, karena ini mulia. Makanya tadi gua setor hafalan nih, gua salah di beberapa diksi tuh, kayak apanya, dengungnya tuh, kayak misalnya tuh gitu kan, nggak ada cerita innama, langsung ada namanya dengungnya gitu. Jadi gimana ya gue bilangnya sama lu ya, kita tuh bisa bedakan mana orang yang rajin baca Quran, mana yang enggak tuh kita bisa bedain. Kita bisa bedain mana orang Islam dan Kristen dari bacaannya Qurannya. Bahkan ada orang Islam yang baca Quran itu sama kayak Oten, karena dia jarang baca.
ada guna, ada ininya, ada iklopnya, ada kolkolahnya. Kalau misalnya kita baca hakok, kalau nggak gitu tuh nanti bacanya beda, jadi hakak, karena huruf kaf dengan ko itu beda. Karena huruf bahasa Arab itu ada mirip-miripnya. Oke, Ada boleh gua tanya. hamzah, ha dengan ha, zai, zal, qa, kaf, sin, shin gitu. Jadi nggak gampang. Orang Kristen mah kalau walaupun capek-capek belajar juga, kalau nggak bersuci, nggak, karena kalian nggak bersunat, tidak bermandi wajib, tidak, ini akan susah kalian itu membaca secara tartil gitu. Nah sekarang gue tanya sama lo, apa yang mau lu tanyain di sini tentang agama Islam dan kenapa lu tetap jadi Kristen? Oke, ada ini nggak? Ada tema nggak apa free? Temanya Oten nggak selamat. Oke, pertanyaan gue ya. Nah gini Kak, ini Alhamdulillah. pertanyaan dasar menurut gue ya. Karena Gue rebahannya, gue kenyang, soalnya gue kalau duduk kejepit perutnya. Ini ya, apa-apa, boleh ya? santai baik. Zero lah, zero. Lu nanya aja, Ini, gue Kak. jawab insya Allah. Tapi gue bukan berarti nggak sopan kayak gini ya. Aman, tenang aja, santai, zero. Zero, Pertanyaan zero. ini, Kak. Mungkin ini dasar banget mungkin ya. Dasar. Jadi perbedaan pendapat ya dalam menafsirkan hadis, dalam menafsirkan ayat gitu loh. Jadi kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang konkret itu bagaimana kita melihatnya gitu Kak. Contoh kayak Diikat dengan kaidah ilmu. ya, contoh kayak gini. Apa ya contohnya ya, kayak kemarin itu tentang ini, berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum Itu kayaknya lapar. bukan hadis deh. Itu bukan Itu hadis. kayaknya bukan hadis deh. Nah jadi, atau ya pokoknya hadis atau Quran, kebenarannya Ntar gue cek yang mana dulu. yang konkret Ntar ya, gue Kak? cek dulu. Karena kan masing-masing punya Nih. pendapat, ulama A, ulama B, atau MUI. Tentang apa dulu? Tentang apa dulu? Tidak ada pertentangan terkait usul, hal-hal fundamental tidak ada. Nggak ada. Kalau hal-hal fundamental tidak ada pertentangan. Perbedaan itu bukan di pada hal usul. Pendapat hal usul itu tidak ada perbedaan. Contoh Iya. tentang siapa Allah, bagaimana Rasul, bagaimana Quran itu tidak ada. Tapi kalau cara memahami wajar lah, setiap orang beda. Masa orang bodoh sama cara memahaminya dengan orang pintar? Nggak mungkin lah Ya, ulama jadi sama kita orang biasa bertanya cara ke memahaminya ini, Kak, sama. ke pembesar kayak ulama. Jadi kan kadang ya masing-masing ulama kan punya pemikiran masing-masing toh. Kita pun nggak bisa menghakimi pendapat mereka. Ya kita kasih contoh dulu. Gua nggak mau kalau nggak ada contohnya. Gua kasih pendapat. Nah, coba kamu kasih contoh. Perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Lu tahu nggak? Kata Imam Maliki, rezeki itu tuh akan didapat ketentuan Allah asal kita kerjakan saja apa yang menjadi urusan kita. Contoh, Imam Syafi'i bilang enggak, kita harus cari rezeki itu. Makanya Imam Syafi'i dengan Maliki itu beda pendapat. Lalu Imam Syafi'i itu pergi keluar, dia kerja sama tukang jadi bener-bener kebun, benerin kebun, terus dia dikasih upah. Terus dia datang ke Imam Maliki, dia bilang, lihat nih, aku bisa dapat rezeki ini karena aku berusaha. Terus Imam Maliki tersenyum, oh ya, tadi aku pengen makan anggur, tiba-tiba kamu datang membawanya ke aku, padahal aku nggak kerja. Nah beda kan caranya? Cara beda, tapi sebenarnya sama esensinya. Sebenarnya mereka tuh sama-sama berusaha. Intinya jangan nggak berusaha. Siapa bilang Imam Maliki nggak berusaha? Imam Maliki itu dia berusaha kok. Dia memang tidak kerja menjadi tukang kebun, tapi dia bekerja menjalankan tugasnya menjadi guru. Dia ngajar. Allah yang kasih rezeki dia langsung. Ini juga terjadi ketika Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa.
ibundanya Nabi Isa, dia cuma duduk di mihrab, dia makannya di bawah sama malaikat loh. Artinya bukan berarti dia itu Allah tidak adil, tidak. Orang capek-capek kerja dapat duit. Ya iya, karena engkau dapat apa yang kau upayakan. Lah itu Bunda Maria cuma duduk-duduk doang dapat. Siapa bilang dia duduk? Dia berini kepada Allah, beriktikaf kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Sebenarnya sama-sama berusaha, cuman usahanya aja yang beda. Kayak lu mau ke pasar, gue juga mau ke pasar. Lu pakai mobil Ferrari, gue mungkin bawa becak. Sama, mungkin lu lebih cepat, gue lebih lambat. Itu perbedaan ulama di Islam itu begitu. Contoh lu lihat kemarin Bang Zuma beda sama Nandar. Nandar nggak mau ikutin hari mu'alaf, Bang Zuma ikutin hari mu'alaf. Mereka sama-sama memiliki dasarnya kok, karena mengikuti hari mu'alaf ini tidak wajib, tidak haram, mubah. Jadi nggak masalah. Sama kayak kunut aja yang masuk dalam ritual sholat, kadang ada yang kunut, ada yang enggak. Jadi perbedaan itu keniscayaan, pasti nggak mungkin nggak beda. Nggak mungkin lah Bang Zuma dengan Nandar beda. Pertama, cara belajarnya beda. Mereka beda dapat hikmah. Imam Maliki yang Imam Syafi'i aja tuh, Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Artinya perbedaan itu kepastian. Justru di situ kita diuji. Kalau kita sama semua, apa iya masa gue bisa sama Nandar? Sementara gue kuliah, Nandar kuliah hukum, gue kuliah prodi komunikasi penyiar Islam. Tiba-tiba pemikiran kita sama, ya nggak mungkin. Si Nandar dibesarkan di Jawa Tengah, gue dibesarkan di Sumatera Barat. Tiba-tiba pemikiran kita sama, ya nggak mungkin. Maka dengan adanya perbedaan ini, ketika kita bertemu, Jawa Tengah, Jawa Timur, terserah lu mau Jawa Barat, ke Jawa Tengah, ke Jawa Utara, ke bodoh. Intinya gini nggak, poinnya kita sebagai umat, apakah kita mengikuti salah satu dari mereka, it's okay kan? Karena kan ada pandangannya. Ya kalau ada dalilnya ikuti aja, semua kan gak rugi juga. Kayak gua nih, Nandar ada dalilnya, Bang Zuma ada dalilnya, gue ikutin aja dua-duanya, kan gue juga gak rugi kok. Jadi Kan nggak rugi gua. Karena kan Enggak lah, nggak problem kan lah. yang sama yang maha kuasa kan, intinya itu gitu ya. Intinya yang tidak boleh ditolak itu adalah Al-Quran dan hadis sahih. Kalau pendapat Bang Zuma mah boleh ditolak. Emang Bang Zuma tukang fatwa kan? Bukan. Bisa Bang Zuma punya fatwa gini, gue boleh kok nggak mau ikut kalau gue punya dalilnya. Emang pernyataannya Nandar harus gue ikut? Nggak juga. Yang wajib gue patuhi itu adalah suami, kecuali suami gue mengajak kepada kemungkaran. Gue nggak wajib ngikutin Bang Zuma, nggak ngikutin Pak Donditan, nggak wajib. Gue nggak wajib ngikutin Profesor Manahem Ali, Ustadz Wafi, nggak wajib. Tapi ketika mereka bicara itu Al-Quran dan hadis, kalau gue nggak ikut, gue sombong. Bentar, anak gue telepon, bentar. Lanjut pertanyaannya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua mungkin agak sensitif nih. Nggak apa-apa. Oke. Bentar dulu, anak gue lagi berantem, nangis bentar ya, nggak apa-apa ya. Mungkin dia lagi curhat sama gue terima dulu ya, nggak apa-apa lah ya, bentar ya. Kasihan ini, nanti dianggap gue nggak ini, dia lagi berantem sama adiknya. Bentar, gue angkat dulu bentar. Gue mute dulu ya.
Tuh, tengok. Arum denger Rum. Arum. Tengok Om itu loh. Dek, Arum tengok Om itu ya. Om ini agamanya Kristen. Tengok tuh, dia mau nanya-nanya sama ibu tuh. Arum lihat nih. Nih ibu nih. Iya ibu kasih tahu nih, tengok nih. Om ini kan agamanya Kristen. Om ini pengen tanya sama ibu. Kalau Arum berantem sama adik terus ngelaporin adik sama ibu, terus nanti adik juga begitu. Nanti Om ini nggak jadi masuk Islam. Nanti kita nggak dapat pahala. Coba Om ini loh, adik Arum Om ini dengar ya. Om ini dia masih menyembah Yesus nak. Nah dia mau kesini mau tanya-tanya ibu tentang Islam. Kalau Arum berantem sama adik, nanti Om ini nggak jadi masuk Islam. Nanti kita nggak dapat pahala. Oh ya udah gini aja, coba tanya sama adik kenapa dia bisa meludahi Arum. Apakah Arum salah? Udah, Tante Lucy bantuin. Ya udah ibu ini dulu ya nak, bentar. Nak, coba istighfar Arum, tahan napas, minum air putih dulu Arum, baru bisa tenang. Nanti Arum kayak Om ini loh. Udah. Iya gitu. Tuh anak gua tuh gitu. Bentar dulu ya. Ini telepon lagi, bentar. Sabar ya Sultan. Aman Kak. Di Om ini nanti kalau nggak seandainya Arum mau dengar suara Om ini kasihan loh, dia Kristen loh Rum. Nanti dia masuk neraka. Buset. Om ini kalau seandainya nggak ibu bantu dia menjelaskan agama Islam ke Om ini, nanti Om ini matinya masuk neraka. Kita nggak dapat pahala. Kalau Arum izinin ibu diskusi sama Om ini, terus Om ini nanya agama Islam ibu jelasin, dia masuk surga loh, dia masuk Islam loh. Arum dapat pahala. Coba minum air putih dulu. Tarik napas. Tuh ya nanti pindah rumah aja yuk. Iya nanti kita pindah rumah aja ya nak. Dia mau pindah rumah guys, kata dia nggak mau serumah sama adiknya guys. Adiknya menzolimi dia katanya. Iyalah. Anak itu ya. Iya emang biasa kalau aku mah. Lihat Oten berantem aja aku biasa, apalagi lihat anak aku berantem. Bener, namanya anak-anak tuh. Iya. Oke, anak gua udah gua handle nih. Biar lu bertanya nih, mudah-mudahan dengan lu tanya gua jawab, lu bisa masuk Islam dengan baik dan benar. Ayo, buruan. Uni diberesin dulu anaknya. Saudariku Khalid bin Walid, anak saya siapa? Bang Khalid bin Walid, anak saya itu setiap hari begitu karena dia namanya juga anak-anak perkara kucing berak aja dia nanti telepon saya, kucing kawin aja dia telepon saya, lap basah aja dia telepon. Ini biasa itu. Cuman ya saya kan mau saya nggak bisa bohong sama anak saya ibu lagi debat nak. Masa saya bilang jangan ibu lagi kerja, bohong. Saya harus kasih tahu kalau saya lagi diskusi. Saya nggak mau ngajarin anak saya berbohong dari kecil. Jadi dia harus tahu kalau saya itu lagi diskusi biar Om Sultan Brawijaya ini bisa masuk Islam. Ayo buruan lu nanya. Anak gua udah ini nih udah di chat barusan. Aman Bu katanya. Jadi gua mau cerita gini sedikit nih sebelum gua pertanyaannya. Jadi gue pernah dengar tuh nih di salah satu pelajaran gue waktu sekolah ya nih.
tentang kiamat, kemudian tentang bagaimana bisa masuk surga timbang pahala, dan di surga itu seperti apa. Nah, di pelajaran gua nih, di pendidikan saya, ya kalau masuk ke surga tuh kan percaya sama Yesus. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya, percaya sama Yesus. Kemudian ya kita tahulah harus melakukan hal yang baik dan lain-lain. Nah, di versi kami, surga itu seperti tempatnya yang indah. Kemudian di sana tuh kami melakukan penyembahan, pemujian, bernyanyi, nah, kemudian ya menyembah yang Allah atau Allah dengan pujian, dengan apa segala macam. Seperti tempat indah, ada buah-buahan, anggur dan lain-lain. Nah, sementara waktu gua masuk ke pendidikan Islam, waktu gua belajar itu juga ada perbedaan yang kontras nih. Nah, perbedaannya pertama ya 7 bidadari, 72 bidadari apa berapa gitu kan. Kemudian yang pria itu bisa berhubungan seperti itu. Dan ya kok seperti ini gitu loh, kok berbeda banget surga di versi kami dan versi kamu. Masa kalau kita logikakan aja kan, kita berpikir secara logika, kok kita ini tempat yang suci nih, kok bisa melakukan hubungan seperti itu, ada bidadari yang melayani kita gitu. Jadi kalau saya berpikir secara logika itu tumpang tindih dengan yang seharusnya suci gitu. Pendapat logika saya tidak menghakimi yang sebelah. Paham. Gitu. Nggak apa-apa, boleh-boleh aja kok. Namanya diskusi kan. Karena kan gini nih, kita kan ada dua gender kan, pria dan wanita gitu kan. Nggak adil dong kalau cuma pria aja yang seperti itu kan. Nah, jadi saya pun sadar kalau kita misalnya udah selesai nanti, kita nggak ada pria dan wanita, kita hanya ditimbang ya dosa kita penuh, apakah pahala kita lebih penuh daripada dosa tadi itu. Jadi tidak lagi memenuhi kebutuhan duniawi gitu loh, karena kan seks itu duniawi. Nah, oke, itu yang saya tanyakan. Perbedaan yang kontras antara yang versi gue udah paham. Masalah benar dan salah itu kan kita nggak bisa. Nggak, kita kan diskusi. Ada empat diksi yang harus gue luruskan dari pemahaman lu yang keliru. Pertama adil, kedua kenikmatan, ketiga konsep surga, dan juga kawin. Gue ambil adil dulu ya. Lu tahu nggak definisi adil dalam Islam itu apa? Kalau nggak gue ajarin. Boleh diajarin aja lah, Kak. Adil dalam Islam itu bukan setara, tapi sesuai porsi. Contoh, gue kasih lu bukti kalau adil itu dan antara perempuan dan laki-laki itu nggak bisa setara. Lu punya anak kembar, cewek dan cowok, ulang tahunnya sama. Lu kasih anak cowok lu hadiah robot-robot, mungkin nggak lu kasih anak cewek lu robot-robot? Ya, nggak bisa. Coba berarti di sini sudah tahu kan? Artinya di sini gue udah tunjukin kan kalau definisi adil itu bukan berarti sama jumlah ataupun bentuk. Iya. Paham? Nah, di dalam Islam, ketika perempuan tidak mendapatkan laki-laki lebih dari satu, itu justru bentuk keadilan Allah kepada perempuan. Karena baik dalam agama samawi yaitu Yahudi, itu tidak pernah kita dengarkan poliandri, tapi kita mendengarkan poligami, di mana bahkan nabi-nabi Israel semua rata-rata poligami. Itu dulu. Artinya memang secara natural Tuhan memberikan kemampuan kepada laki-laki, apalagi laki-laki itu adalah orang pilihan seperti nabi-nabi, bisa menikahi lebih dari satu perempuan. Maka perempuan
Lu tahu kan, lu tahu nggak kondisi perempuan ini berbeda dengan laki-laki secara fisik dan jasmani? Contoh, perempuan itu lebih gampang lelah daripada laki-laki. Perempuan ada fase menopause, perempuan ada fase menstruasi. Perempuan itu punya yang namanya hormon yang bisa membuat psikologinya berubah-ubah. Maka dia tidak mungkin memiliki suami lebih dari satu. Suami satu aja dia udah kacau balau hidupnya kalau dia tidak bisa menghandle dirinya. Apalagi dia punya lebih dari satu. Dan kebayang nggak lu kalau dia punya lebih dari suami satu, dia akan melahirkan anak-anak dari suami-suaminya. Inilah bentuk kecintaan Allah kepada perempuan. Dia hanya memiliki satu suami saja. Tapi kalau istri, Cleopatra bisa loh kak. Cleopatra bisa lebih dari satu. Itu kan mitos. Kita mitos. Cleopatra itu kan lu nggak bisa buktikan secara otentik. Kita bicara di sini kalau memang lu bisa gini loh. Kalau kita bicara perempuan trisam juga ada pelacur-pelacur yang di film-film, mungkin tuh ada yang trisam tuh kayaknya. Ya kan, kata Kores. Tapi ya kan? Nggak, kita bukan bicara. Kalau lu bilang begini, nanti gue bahas. Kalau lu bilang gini, perempuan juga bisa ini. Ada lo perempuan yang disuntik badannya kayak laki-laki tuh ada. Sekarang itu nggak normal. Kita bicara normal. Jangan bicara yang nggak normal. Sabar dulu. Bukan cuma Cleopatra. Lu keluarga lu juga bisa kalau gitu. Kalau mau, lu mama lu kalau mau trisam bisa kok. Bukan nggak bisa dia. Masalahnya itu nggak normal, nggak etik. Nah, nanti kita bicara normal kok. Nah, sekarang gue tanya sama lu. Aduh, gue kalau seandainya dipotong begini bicara nih gue nggak suka. Berarti lu nggak mau diskusi. Sorry. Kenapa lu nggak sendiri yang ngomong? Nah, yang kedua adalah, ya, gue mau tanya sama lu. Hubungan seksual ini peristiwa yang menjijikkan atau sesuatu yang mulia di agama lu? Iya dong. Apa menjijikkan? Mulia. Ya udah, kenapa lu bilang orang berhubungan seksual di surga menjadi nggak kudus surganya? Aneh lu. Ya, aneh kan kalian? Ya tunggu dulu. Gue tanya, lu di dunia berhubung. Oke, gue tanya sama lu. Yesus waktu ke surga, barangnya, alat vitalnya dibawa nggak, ditinggal? Wah, gue nggak tahu tuh kak. Jangan sok nggak tahu. Masa lu nggak tahu padahal Yesus sudah berkata dia seperti manusia ke langit dengan tubuh kemuliaan. Lu pikir ketika dia tidak bertubuh kemuliaan alat vitalnya hilang, dia udah nggak jadi laki-laki dan perempuan lagi, jadi orang yang tidak punya gender gitu? Enggak. Inilah kalian, agama kalian ini dibangun dari dasar. Tunggu dulu. Kalian tahu nggak, agama kalian ini dibangun dari dasar sok taunya kalian. Kalian nggak tahu bagaimana manusia di surga, tapi kalian sok tahu. Kalian bilang di surga nanti alat vital itu udah nggak berfungsi. Itu kan kalian mau bilang apa? Berarti kamu nanti kalau mati kamu nggak punya burung lagi, kamu bukan laki-laki lagi, nggak bergender kamu. Pertanyaan saya kak, kalau kami kan, kalau di versi kami enggak, ini kan kamu udah ajukan ke saya. Gini loh, lu kan nanya ke gua mengkonfirmasi sama lu. Emang kalau di pikiran lu nanti kalau lu di surga tuh nggak tahu lagi lu laki-laki atau perempuan. Lu kebayang nggak di dunia lu sama istri lu disatukan, suami istri, tiba-tiba lu diceraikan di surga sama Tuhan lu. Tuhan yang nggak bener, Tuhan lu ini. Makanya gue tanya, ketika lu bilang kok nggak masuk akal aja ya di surga kita kawin, gue tanya, sejak kapan kawin itu merusak kekudusan? Makanya gue tanya, kawin itu perkara mulia atau perkara hina? Lu bilang tadi perkara mulia. Kenapa nggak boleh kawin di surga? Kenapa nggak kawin di surga sementara Yesus naik ke surga dia bawa alat vital kok? Nggak ada fungsi alat vitalnya Tuhan lu ketika di surga. Berarti ada yang diciptakan Tuhan lu yang nggak ada gunanya gitu. Leceh kali Tuhan lu jadinya. Nah, yang kedua, lu tunjukin sama gua satu pun ayat dari mulai Kejadian sampai kitab Wahyu, satu ayat saja yang mengatakan tidak ada kawin-mawin di surga. Coba tunjukin satu ayat. Gua tahu ayat yang lu mau maksud. Silakan kasih ke sini. Ini adalah bentuk kalian nggak ngerti bahasa Indonesia. Coba lu bawa ayatnya, gua akan tunjukin sama lu kalau kalian itu adalah orang yang mempelintir kitab kalian sendiri. Coba kasih ayatnya. Tunjukkan saya ayatnya kak, biar saya lihat, saya baca. Lah, lu dong, katanya lu tahu ayat nggak boleh kawin di surga, nggak ada kawin di surga. Mana? Gua kan diajarin kak, bahasanya. Gini lah. Di surga itu. Makanya kalau lu bisa, kalau Tuhan lu menawarkan cuman bernyanyi dan menyembah doang di surga, gua juga bakalan bosan di surga lu. 2 jam karaoke aja udah gempor. Ngapain gua di surga lu nyanyi-nyanyi doang selama-lamanya lagi, ngapain? Di surga itu tempat menikmati bersama dengan orang yang dicintai. Tiba-tiba tempat lu cuma nyanyi-nyanyi doang. Mending gua hidup di Dufan. Nggak butuh gua hidup di surga lu.
dibayar gue juga nggak mau tinggal di surga lu, ngebosenin 2 jam karaoke aja udah muak, apalagi di surga lu seumur hidup bernyanyi-nyanyi muji-muji Tuhan. Lu pede bang, Tuhan lu aneh, di dunia dia nggak minta dipuji, nggak minta disembah, giliran surga minta disembah, minta dipuji aja, duduk aja terus dia gitu. Ngapain? Ada-ada aja surga lu aneh. Ntar gua tunjukin. Oke, silakan. Nih. Biar gue baca. Inilah kalian, nggak bisa bahasa Indonesia kalian itu. Di mana? Ntar Jangan marah lah kakak, kan ini diskusi. gua bukan marah, gua nih orangnya emang kayak gini. Gua tidak suka mencelel gitu, sok-sok remah baik tuh enggak. Gua memang gini orangnya. Oke, siap. Lu Apa baca tuh? Matius pasal 22 nomor 30. Matius 22. Itu ayat ini yang dijadikan dasar bapak gereja pendeta-pendeta lu untuk mengibuli kalian yang bilang bahwa di surga nggak ada kawin-mawin. Ada Lu baca kebangkitan tuh orang Matius pasal tidak akan 22. kawin-mengawin, tetapi akan hidup seperti malaikat di surga. Artinya mereka tidak akan menikah karena pernikahan duniawi tidak lagi relevan dalam hidup. Inilah kalian mempelintir kitab kalian. Gua tanya sama lu, kata Yesus kapan nggak ada kawin-mawin? Kapan? Ya ini yang kamu suruh bacain ini loh. Makanya bahasa Indonesia itu jangan dipelintir. Masa gitu aja nggak ngerti? Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena pada waktu kebangkitan, kapan nggak boleh kawin? Kapan nggak ada kawin mawin? Kapan kata Yesus nggak ada kawin mawin? Ini kak, pada waktu kebangkitan orang. Sejak orang kapan tidak lu akan- bangkit langsung masuk surga? Sejak kapan lu bangkit langsung masuk surga? Lu dibangkit tuh dihakimin. Sejak kapan di Islam kami dibangkitkan itu langsung kawin? Lu pikir kalau orang keluar dari kuburan langsung nyari meki gitu? Gila aja lu. Ada gitu orang keluar dari kubur dibangkitin cari meki sama burung. Stres. Yang namanya dibangkitin itu kita dihakimin dulu. Makanya waktu hari kebangkitan itu nggak ada yang kawin. Semua pada sibuk ketakutan pada waktu itu, huru hara. Ya Allah, ternyata aku dibangkitkan. Ternyata hari penghakiman itu nyata adanya. Itu kan Mana ada yang padang kawin? mahsyar, Kak. Ya kali Itu kan lu padang kali. mahsyar, toh. Ya makanya itulah hari kebangkitan. Kawin itu itu gua nanti tahu. di surga. Nah, makanya gue tunjukin sama lu. Kalian itu dikibuli sama pendeta. Karena Yesus itu berkata, pada hari kebangkitan itu tidak ada kawin mawin, sama seperti di Islam. Tidak ada kawin mawin ketika kita dibangkitkan. Yang pada waktu kebangkitan semua sedang huru-hara ketakutan. Ada yang menemui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, bukankah ke bapak para nabi? Bantulah kami bicarakan kepada Allah, kami ketakutan. Aku juga pernah aku lagi memikirkan diriku, nafsi. Datang kepada Musa. Nabi Musa, bukankah engkau telah datang kepada kami Bani Israel? Bantulah kami. Aku juga sedang memikirkan diriku, nafsi. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa, bantu kami. Kata Nabi Isa, nafsi. Apa kata Nabi Isa? Datanglah kepada Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Pada hari itulah Nabi Muhammad mengeluarkan doanya, ummati. Hari itulah dia dapat telaga Al-Kautsar. Dia berikan air minum kepada orang yang sedang kehausan di padang mahsyar. Karena bayangan di padang mahsyar pada waktu itu kita seperti toge yang baru tumbuh tanpa pakaian, dan kalian berkulup laki-lakinya. Tidak ada yang berbusana satupun. Hari itu tidak ada yang peduli mana telanjang mana. Lu pikir orang bangkit dari kubur, aduh pengen kawin cari gila. Makanya Yesus berkata di situ, tidak ada kawin mawin pada hari kebangkitan. Karena pada hari kebangkitan semua manusia sedang dihakimi. Nah, Yesus itu tegaskan ada kawin mawin di surga. Pertama lu buka Matius 19:29. Tapi ya, tunggu kak. Tadi poin yang dari Matius 30 tidak ada kawin mawin ya? Di hari Bener ya? kebangkitan, bukan di surga. Di hari kebangkitan. Oke, Bukan di masih surga. dapat poinnya. Nah, Lanjut lagi. Matius berapa? ada kawin mawin di surga Matius 19:29. Untung lu masuk sini. Alhamdulillah Allah izinkan lu ketemu gua. Kalau nggak dikibulin pendeta terus lu. Dikatanya nggak ada kawin-kawin di surga. Apaan? Yesus aja kawin. Bukan pendeta, gue belajar di sekolah kak ini. Sama aja lu dikibulin pendeta. Beda kalau guru ya guru, beda sama pendeta ini. Sama aja Gua baca. Kristen semua. Doktrinnya sama aja. Menjanjikan Matius 19:29 menjanjikan ganjaran luar biasa bagi mereka yang mengorbankan hal-hal duniawi demi mengikuti Yesus, yaitu akan menerima 100 kali lipat lebih banyak dari yang ditinggalkan, rumah, keluarga, harta, serta memperoleh hidup yang kekal. Yang mana nih? Lu lihat, Maksudnya? lu lihat kitab lu. Bagaimana orang LAI menyelewengkan kitab lu. Lu tadi dikibulin, sekarang dikibulin lagi.
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak, ibu, anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Lu tahu nggak? LAI menghilangkan kata istri di sini. Lu kalau mau lihat di teks aslinya, ya. Dan lu lihat nih, kalau King James Version dia tidak hilangkan teks asli. Nih, or mother or wife. Dapat 100 kali lipat istri lu nanti. Dan Yesus menjanjikan perkara duniawi untuk di surga. Tiba-tiba lu bilang tidak menikmati perkara duniawi lagi. Bohong banget. Kata genaika artinya ada milu, ya Allah. Gue bisa baca. Yeah. And everyone that had forsaken house or brethren or sister or father or mother or wife. Kata wife ini kalau lu lihat di dalam terjemahan baru sudah tidak ada, karena orang LAI takut lu dapat 100 istri, ketahuan poligami. Kak, meninggalkan rumahnya kan udah termasuk anak istri. Lu mana ada di situ kata istri? Kata istrinya dihilangkan sama kitab lu. Di teks aslinya ada kata istri. Meninggalkan rumahnya itu termasuk anak istri itu karena bahasa hiperbola. Bahasa hiperbola. Di situ Yesus berkata, barang siapa yang meninggalkan dunia di dunia ini itu dapat 100 kali lipat kenikmatan dunia. Lu tadi bilang apa? Tidak ada kita di surga mendapatkan kenikmatan dunia. Yesus saja menjanjikan kenikmatan dunia di surga. Kan anak, istri, harta benda itu kan kenikmatan dunia, kenikmatan daging. Kenapa lu bilang nggak ada kenikmatan daging? Istri. Sini orang ngerti nggak sih lu lu ngerti nggak yang gue tunjukkan di sini? Bagaimana keterjemahan LAI itu menyelewengkan kitab lu? Bahasa aslinya itu salah satunya juga istri. Dan ketika lu tinggalin bini lu di dunia, lu dapat 100 kali lipat. Bukan berarti lu ninggalin beneran. Kenapa? Karena Yesus itu sudah menggunakan bahasa perumpamaan, tapi perumpamaan kenikmatannya dibagikan Yesus adalah kenikmatan daging. Lu bilang tadi apa? Tidak ada kok di surga kita dapat kenikmatan daging. Bullshit. Yesus saja menjanjikan kenikmatan daging. Apaan? Makanya kalian itu kebanyakan dikibulin pendeta. Kalau kita nggak bisa lu kibulin, kita mau bukan orang bodoh, enak aja. Lu lihat ya. Sekarang gue tanya sama lu. Kita uji Matius 19:29 ini. Kita uji nih. Pendapat lu ini dapat di mana? Diberikan 100 kali lipatnya di mana dikasih? Di surga atau di dunia? Di surga dong. Ya udah, berarti lu udah bantah sendiri klaim lu tadi. Katanya nggak dapat kenikmatan dunia di surga. Ini kan yang dibagikan kenikmatan dunia. Apaan lu nanti nyanyi-nyanyi doang lu dapat roh? Boleh gua interupsi, Kak? Interupsi lah. Nah, jadi kita kalau bahas ini kan yang tadi Matius berapa tuh tentang bahwasanya meninggalkan istri anaknya itu loh. Nah, jadi ketika kita udah mati nanti Kak, kemudian ada kebangkitan seperti Kakak bilang, kemudian ditimbang dosa, kemudian baru bisa masuk surga dan ataupun neraka gitu kan. Jadi kita kan kalau di ayat yang sebelumnya itu seperti malaikat. Nah, di mana seperti malaikatnya? Malaikat di mana seperti malaikat? Dia di saat lu dibangkitin. Nah, di Matius 22:30 kita seperti malaikat itu nanti ketika dibangkitin. Pertanyaannya lu mau nanya apa? Lu pikir malaikat nggak ada hawa nafsu? Di kitab lu malaikat kawin. Malaikat. Di kitab lu malaikat kawin sama anak manusia lo kawinnya. Lu tahu nggak anak-anak raksasa Elohim? Bahkan ada yang mentafsir bahwa itu adalah malaikat. Dan lagi pula bukti malaikat punya hawa nafsu di kitab lu. Dia berubah jadi iblis gara-gara dia berontak di surga lu membosankan. Makanya dia memberontak. Di surga lu cuma ada perang naga. Bosan dia mungkin. Iya, sepemahaman gua malaikat di surga itu melakukan pujian, penyembahan terhadap Allah ataupun Allah. Iya memang hari kebangkitan memang begitu, kita pada memuji pada hari kebangkitan, pada ketakutan semua. Yang gue bilang kan di surga, apaan nih orang nih, beda lah tempatnya. Nah, makanya nggak, gue tanya sama lu, malaikat di kitab lu kawin nggak? Enggak. Kayak gue tunjukin sama lu ini nih orang. Hei, kalian pantas kawin, mereka cuman ini menyembah. Sepemahaman lu, karena lu cuma dapat dari pendeta, lu nggak tahu dari orang-orang Yahudi. Dari sekolah lo. Kan Kristen kan memang begitu didoktrin. Enggak, ini pelajaran sekolah PAK.
Aduh, ke sekolah lu tuh kalau seandainya gua masuk ke sekolah lu, babak belur itu guru-guru lu semua. Kelihatan tipuannya semua. Lu bilang nggak ada malaikat. Nggak ada Kak, malaikat tuh cuma memuji Nih, menyembah. Kejadian 6 nomor 1 sampai 4. Ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka, maka anak-anak Elohim melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Pada waktu itu orang-orang raksasa atau Nephilim ada di bumi. Frasa kunci anak-anak Elohim adalah Bene Elohim. Nah, ada 3 penafsiran. Salah satunya adalah Bene Elohim itu merujuk kepada makhluk surgawi. Ayub pasal 1 nomor 621 merujuk kepada makhluk surgawi. Nih, kitab Henok 1 menjelaskan malaikat Waters turun dan menikahi perempuan biasa. Yudas pasal 1 nomor 6 sampai 7 menyebut malaikat yang meninggalkan tempat tinggalnya. 2 Petrus pasal 2 nomor 4 malaikat berdosa dipenjarakan. Lu bilang malaikat nggak kawin. Inilah kenapa gua bilang kalian itu dikibuli sama pendeto. Makanya lu banyak belajar biar lu tahu. Justru di Islam malaikat itu yang tidak kawin. Di kitab lu dijelaskan malaikat kawin. Itu mungkin bahasanya dipuitiskan, metafora, penggambaran. Terserah lu lah. Emang lu nggak niat belajar, suka-suka lu. Pemahaman itu memang nggak niat untuk belajar. Manusia juga memuji dan menyembah. Gue tanya sama lu sekarang, ketika Yesus menjanjikan 100 kelamin istri lu, dengan dulu Yesus lu menjanjikan 100 kali lipat kenikmatan dunia. Itu untuk didapatkan di mana? Di dunia atau di surga? Udah, kalau lu udah jawab itu udah lu tahu jawabannya. Goyang di surga. Di surga emang ada kasur? Lah, di surga nggak ada kasur, terus di surga ada apa? Di surga lu apa? Apa yang ada di surga lu? Setahu gua kami menyembah, bernyanyi. Jadi di surga lu cuman jadi roh terus haleluya malam kudus. Bosan, ganti lagu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ganti lagu lagi. Terpujilah Tuhan. Ganti lagu lagi. Kami anak-anak Tuhan, tangannya bolong. Dia kan telah datang selama-lamanya. Enggak lu minum anggur. Gini ya. Isoma ada. Kalau seandainya di surga lu cuman itu kerjaannya, cuman jadi backing vokal seumur sampai mati, gua tegaskan mulai hari ini, lebih baik gua mati, hilang dari dunia dan peredaran, nggak muncul-muncul, daripada gua masuk surga lu. Membosankan, pantas malaikat berontak. Iya, kan haleluya. 2 hari 2 malam ganti lagu kata Yesus. Yesus duduk kan, ganti lagu. Nggak mungkin kita hari ini laki-laki goyang-goyang ganti lagunya. Kata Yesus gini, loh di surga lu yang goyang-goyang nanti tuh rame-rame tuh goyang-goyang tuh. Di gereja aja juga joget loh. Ganti kata Yesus, ganti genre musiknya. Musiknya apa? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Ganti lagi lagunya. Apa itu? Malam kudus. Ganti lagi lagunya apa? Saiki Tuhan wes kawin, saiki kawin anak domba. Gua dibayar masuk surga lu, gua juga ogah. Ngapain coba? Gua goyang-goyang di kasur kalau di surga. Nah, terus ngapain? Loh, kalau di surga gua emang ada kasur. Kenapa? Gua mau menikmati hubungan seksual dengan laki gua yang ganteng, tampan. Ngapain gua di dunia menikmati suami yang gagah, tiba-tiba suami gua menua, tiba-tiba gua dipisah. Dulu waktu gua masih hidup di dunia, gua membayangkan laki gua yang ganteng, tiba-tiba gua gak ketemu lagi di surga. Ngapain? Tuhan lu tuh sama kayak gini nih. Tuhan lu tuh sama persis kayak gini. Lu pernah nggak lihat analogi gini? Ada seorang bayi, anak balita umur 5 tahun. Ini kurang ajar orang tuanya. Dia kasihlah anaknya ngasih es krim sedikit, dikasih sedikit aja jencit. Habis tuh nggak dikasih lagi. Emang kurang ajar. Sama Tuhan lu kayak gitu. Dicicipin rasa berhubungan seksual dengan suami yang nikmat sampai lu berulang-ulang lakuinnya. Tiba-tiba di surga lu punya kelamin nggak ada guna. Lu udah gak suami istri lagi. Lu gak makan makanan enak lagi. Di dunia dikasih cuman waktu. Berarti masih punya hawa nafsu di surga lu. Kalau ada makan tuh ada hawa nafsu, ada keinginan. Kita tidak akan memakan sesuatu kalau kita tidak ingin, bukan lapar loh, ingin. Karena banyak orang yang gak lapar tapi mau makan loh.
Makan itu bukan karena lu lapar, tapi karena lu mau makan. Lu beli tas Hermes karena lu mau. Hawa nafsu itu, lalu makan buat apa? Inilah orang, makanya lu jangan miskin. Lu lihat gua dong, kalau makan bukan karena lapar, karena gua pengen. Gua makan durian, gua pikir gua lapar. Gua makan steak, itu karena gua lapar. Enggak, makanya gua minum ini bukan karena gua haus. Bukan, karena gua pingin minum ini. Ini nih orang nih kalau terlalu ini mindset orang miskin, maaf. Makan ketika lapar itu orang yang memang keadaan ekonominya sulit. Tapi orang kalau dia memang gampang dapat di surga itu kan gampang dapat tuh. Dia makan bukan karena dia lapar, karena dia pengen, karena nggak ada lagi kelaparan di surga. Jadi kalau orang Kristen, kenapa dia membayangkan surga Islam itu seperti prostitusi? Sebenarnya otak kalian yang kotor. Karena kalau kalian bertemu dengan perempuan cantik, kalian udah pengen ngewe aja sama perempuan itu. Di surganya Islam tidak begitu. Di laki-laki di surga Islam itu, walaupun dia lihat istrinya secantik apapun, dia nggak langsung diewe, karena bagi dia bertemu Allah lebih untung. Lah kalian Kristen yang kebayangkan perempuan cantik langsung diewe, karena otak kalian kan perewean aja isinya. Makanya ketika kalian membayangkan surga kami ada bidadari, yang kalian bayangkan adalah vagina. Bagaimana caranya membuka celana dalam dengan baik dan benar? Otak kalian kotor. Kami tidak pernah membayangkan itu. Tidak ada satupun umat Islam ketika dia sholat itu dia membayangkan bisa buka celana dalam istrinya di surga. Tapi dia ingin bertemu dengan Allah, dia bertemu dengan Rasulullah. Tapi Oten kenapa membayangkan surga Islam itu dia ingin buka celana dalam? Karena otaknya situ mesum. Pokoknya dia membayangkan gini, gua kalau udah punya bini cantik-cantik 20 orang, 72 orang, gua incipin satu sodok, sekali sodok, 3 sodok. Otak kalian kotor. Tapi tidak ada orang-orang di Islam itu yang ketika membayangkan surganya, dia akan membayangkan celana dalam istrinya harus dibuka. Tidak. Dia tidak membayangkan burungnya berdiri itu. Enggak ada. Yang dia bayangkan pada waktu itu adalah bagaimana dia bisa berjumpa dengan Allah dan Allah ridho kepadanya. Karena kenikmatan yang paling the best di surga Islam adalah berjumpa dengan Allah. Kenapa Kristen itu kalau lagi diskusi dua arah, surga 72, ya emang kenapa? Karena kalian itu terbiasa melihat perempuan sundal di prostitusi, bawanya pengen melanjangin mereka dan kalian berjima dengan mereka. Otak kalian kotor. Itu kenapa kita beda mindsetnya. Karena gini loh bro, kalau ada orang ketika dia lagi bicara bisnis, lagi bicara apa, tapi terus tiba-tiba dia membayangkan vagina, memang dia cabul. Tapi kita umat Islam, ketika kita lagi bayangin surga, kita nggak pernah tuh bayangkan laki kita bakalan tidurin kita berapa. Bahkan kenapa perempuan Islam itu ditawarkan adalah perhiasan? Karena apa? Karena perempuan Islam itu ketika dia sudah beriman dan bertakwa, dia nggak ngentiau aja otaknya. Makanya gue kalau dipoligami gue mau. Bayangkan ya, kenapa perempuan Kristen nggak mau dipoligami? Ada dua nih. Pertama, memang otaknya cabul dan mesum karena dia pengen diewe sama suaminya terus. Otaknya kotor perempuan-perempuan Kristen. Atau karena dia lihat lakinya nggak mampu, udahlah jelek, miskin, burungnya busuk, nggak bisa berdiri, itu pula kau mau poligami. Ada dua itu aja kenapa perempuan Kristen nggak mau suaminya dipoligami. Karena dia mengukur laki-laki Kristen dengan laki-laki Islam, padahal beda. Laki-laki Islam itu disuruh untuk perkasa, kuat dengan menjaga makanan, dengan olahraga. Makanya mereka boleh poligami karena mereka mampu. Kalian Kristen makan babi, makan anjing, berkulup, minum alkohol, umur 40 tahun dah nggak sanggup lagi. Makanya banyak yang selingkuh di antara kalian. Laki-laki Islam itu disuruh jaga diri, mereka disuruh olahraga. Makanya mereka disunahkan untuk berenang, disunahkan untuk main pedang, pakai senjata, naik kuda. Itulah perbedaan kita. Mindset ini itu karena kita nih ya, orang yang hidupnya susah, dia itu makan karena dia lapar. Tapi nggak semua orang makan karena lapar. Lu pikir Nagita Slavina yang diincipnya karena dia lapar? Busung lapar dia makan-makan ini makan itu. Lu lihat Nagita Slavina kalau jalan Merapi Ahmad tuh, dia beli minuman, dicicipinya, terus dikasih teh lala. Lu pikir dia lapar? Dia bukan makan karena lapar, dia makan karena dia ingin. Makanya itu yang disebut dengan hawa nafsu. Lu berjima dengan istri lu karena lu nggak ingin, maksud lu karena lu pengen. Ada hawa nafsu. Maka berdusta laki-laki Kristen mengatakan di surganya nggak ada hawa nafsu. Kalau lu nggak punya keinginan, lu kayak robot lu. Nggak ada keinginan kemana-mana, udah kayak balon. Lu pernah lihat balon nggak yang terbang itu, yang ditiup angin kemana-mana tuh? Kayak gitu lalu di surga lu nanti nggak ada keinginan. Balon yang mengeluarkan suara kan.
misalnya 2 jam 2 tahun nggak ganti-ganti lagu, bosan Yesus ganti lagu. Tuhan Yesus tidak berubah, ganti lagu. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, ganti lagu. Ngapain di surga lu kayak gitu? Gua mending jadi tukang jual pecel di dunia seumur hidup daripada masuk surga lu. Pegel pinggang. Ngapain coba? Inilah bedanya mindset kita umat Islam dengan umat Kristen. Umat Islam itu tidak pernah ketika surga itu membayangkan hubungan seksual. Kenapa? Itu hal yang memang sudah pasti kami dapat. Ngapain kami pikirkan lagi? Karena kami tidak mengimani kalau kami masuk surga itu hilang kelamin kami. Kecuali lu. Tapi lu akui dulu, Yesus itu ketika ke surga kelaminnya udah nggak ada, ditinggal di dunia gitu. Atau mengecil. Lu harus akui dulu kalau kelamin Yesus itu mengecil, menghilang, menciut, menguning. Baru lu akui kalau dia nggak punya kelamin. Ini kelaminnya ada, tiba-tiba di surga nggak berfungsi. Lu pikir Tuhan menciptakan sesuatu itu ada yang sia-sia? Berarti mubazir Tuhan lu menciptakan kelamin Yesus. Dada aja lu. Makanya kalau seandainya lu tuh mau rasional, lu definisiku ngerti dulu. Nah, yang kedua, kenikmatan. Di surganya Islam itu memang kenikmatan. Ngapain kita masuk surga kalau nggak ada kenikmatan? Haleluya. Rasanya gimana bang? Nggak ngerti. Rasanya nggak ada nikmatnya karena nggak ada hawa nafsu. Sejak kapan kenikmatan itu lu bisa nikmatin? Lu tahu nggak? Lu kalau punya mau menikmati apa-apa tuh ada badan dulu lu. Kita nyanyi itu enak loh kak. Karaoke coba kakak. Emang kita kayak lu orang gila nyanyi aja dibilang nikmat. Lu lihat tuh Snop Cloud itu yang nyanyinya aja kayak orang gila tuh, itu yang nikmat tuh kayak gitu tuh kayak anak. Inilah bedanya orang makanya itu dangdut senang dia nikmat. Iya sama. Menyanyi itu senang karena itu menghilangkan utang pinjol cuman sebentar. Lu yang punya utang bakalan senang lu ke diskotik. Makanya orang banyak diskotik tuh. Enggak, kenapa? Karena melupakan loh. Lu kan bilang yang menghanyutkan itu bernyanyi dan juga mendengarkan musik. Kenapa begitu? Karena kalian ini kehidupan dunia kalian udah sulit. Bentar, gua kasih tahu lu. Ini psikologis ya. Lu tahu nggak kenapa orang banyak ke diskotik? Gua ini dulu pernah bekerja di salah satu stasiun TV lokal di Bukit Tinggi. Nama stasiun TV lokal itu adalah Tri Arga TV. Gua presenter. Karena gue presenter, waktu itu gue diajak menjadi motivator sama Komisi Penanggulangan HIV, KPA namanya, KPI apa KPA, KPI gitulah. Gue diundang sebagai orator yang memotivasi. Lu tahu gue wawancara siapa? Pelacur-pelacur dan juga orang yang sudah ODA, orang yang sudah terinfeksi HIV. Mereka bersusun, gue wawancara mereka. Gue tanya gini, apa enaknya ke diskotik? Lu tahu jawabannya apa? Kita menghilangkan masalah kita yang banyak, bro. Apa enaknya mabuk? Kita menghilangkan masalah kita yang banyak, bro. Apa enaknya mengganja? Slay, bro. Ternyata gua tahu kenapa orang yang nggak mabuk minum cap tikus. Karena hidupnya terlalu sulit. Kalau nggak miskin, kalau nggak terlalu banyak musibah di hidupnya. Begitu juga perempuan-perempuan dan laki-laki yang datang ke diskotik itu, karena mereka itu hidupnya terlalu susah. Lu pikir kalau orang senang itu ke diskotik? Kagak. Orang senang itu perginya message, olahraga, lihat Hawaii, dia punya kebun dia. Gila lu lihat orang-orang kaya yang sesungguhnya itu akhir tuanya bikin apa? Kebun. Dan ketika Al-Quran katakan nanti kalian punya kebun di surga, nanti kalian ada air mengalir, rata-rata orang-orang sehat otaknya seperti si apa namanya itu orang-orang kaya itu, apa keinginan masa tuanya? Punya kebun. Lu lihat orang-orang kaya, mana ada orang kaya itu kalau seandainya nanti tuanya ke diskotik. Masa mudanya yang penuh masalah, makanya dia habiskan di diskotik denger nyanyi. Lu lihat kalau orang lagi susah, putus cinta, banyak utang, apa kerjanya? Ambil gitar langsung sering ada orang muda ajeng adanya para remaja. Masalah terlalu banyak. Itu kenapa orang Islam nggak ada yang harusnya begitu. Karena orang Islam ini hidupnya tuh udah nggak semasalah itu. Walaupun masalah bagi mereka nggak masalah. Kami nggak butuh kayak gitu-gitu. Jadi kalau ada orang Islam yang kerjaannya hari-hari, karena pasti ada masalah itu. Makanya oten itu di gereja itu diajarkan ajib-ajib,
Kenapa? Kalian itu dijanjikan kebahagiaan palsu, ditawarkan, tenang bos, kalian masuk surga yang penting minum darah Tuhan. Sama kayak iblis menawarkan apa? Kenikmatan. Lu pernah nggak ada chat GPT gini? Bagaimanakah cara iblis untuk membuat manusia masuk neraka? Maka dia tenangkan manusia untuk berbuat dosa. Itulah agama Kristen. Di Kristen, tenang bro, lu berzina dosa lu udah ditebus bro. Tenang bro, mabuk aja bro, karena berilah anggur kepada orang yang mau binasa dalam kitab Amsal. Inilah pekerjaan iblis, membuat manusia itu tenang ketika berbuat maksiat. Tenang, lu bermaksiat kan dari tebus. Iklan nih, kalau ada iklan harusnya tuh pendeta-pendeta bikin iklan di TV besok-besok. Iklannya gini nih, ingin masuk surga tanpa perlu bertanggung jawab atas dosa-dosa? Apakah masuk surga dengan gampang? Tidak perlu lagi berbuat baik. Jadilah Kristen, minum darah Tuhan, percaya makan daging Tuhan, kau diselamatkan. Artinya dulu-dulu gereja-gereja tuh bikin iklan kayak gitu. Misalnya taruhlah bintang iklannya, taruhlah kasih Kiki Fatmala tuh. Ingin cantik seperti saya? Perlihatkan saja tekadmu. Atau siapa gitu ya, atau si Rasmi lah bintang iklannya. Tenang, jangan khawatir memperlihatkan tetekmu, jangan takut memperlihatkan mekimu, karena dosa kita sudah ditebus. Kan Tuhan yang menciptakan tubuh kita, mari kita pamer-pamerkan ke seluruh alam. Jadi kalau kalian takut dihukum Tuhan, jadi Kristen saja. Harusnya gitu gereja-gereja tuh. Inilah ajaran iblis yang menyenandungkan. Lu tahu nggak kenapa orang? Gua nanya sendiri sama teman gua duduk depan dia. Waktu itu gua tuh anak gaul dulu, asal lu tahu ya. Saking gaulnya gua punya komunitas skateboard sama komunitas tari jam gadang dancer. Jadi gua ini bukan orang yang hidup nggak lihat bagaimana pengalaman orang. Gua tanya sama mereka, Bang P, dia udah tobat sekarang. Bang P, apa sih enaknya mengganja itu Bang P? Rifa, kalau kita mengganja itu Rifa, kita tenang. No, amin, no fly. Palsu kesenangannya. Itu yang dijanjikan sama pendeta lu. Tenang Sultan, lu mau berzina juga aman, Tuhan lu udah tebus lu. Ini yang namanya iblis. Cara iblis membuat manusia aman berbuat dosa dengan mengajarkan bahwa sebanyak apapun dosa lu aman bro, asal lu minum darah Tuhan, percaya dia mati. Ini yang tidak ada di Islam. Islam itu tegaskan ketika lu berdosa, ada ketika lu zolim, dan zolim lu melibatkan orang lain. Ingat nih ya, lu zolim, kalau zolim lu itu cuman membuat diri lu sendiri zolim, belum tentu lu dikasih kafarat atau hukum hudud sama Allah. Kalau lu bertobat sungguh-sungguh, Allah akan ampuni. Tapi kalau lu berbuat zolim dan kezoliman lu merembet ke orang lain, lu dapat hukum hudud. Contoh, di Islam kalau mencuri potong tangan bro, tapi harus ada bukti-bukti dan saksi, dan itu pun dilakukan sama orang yang berwenang, ada ilmunya melakukan itu, nggak sembarangan nuduh. Yang kedua, berzina ada hukum hududnya. Kalau lu anak gadis, ya anak gadis, lu dicambuk. Kalau lu suami istri, dicambuk sampai mati lu. Inilah bukti Islam itu adalah agama yang tegas. Nggak ada kayak agama lu. Tuhan tidak akan memberikan hukuman, Tuhan akan menghukum apa? Tuhan tidak akan mengingkari janjinya dengan menghukum orang yang salah. Lu lihat nih kitab lu nih ya, nih. Kok lu lihat nih yang kitab lu. Melebar. Gua lagi mendidik lu supaya lu tahu bahwa ketika di Kristen ini katanya di surga kita nggak ada kawin. Inilah yang membuat banyak pendeta mentusbol anak-anak. Kenapa? Mereka tahu nanti barang kita nggak berfungsi nanti, kita pakai aja di dunia sekarang. Akhirnya banyak orang yang berbuat jahat. Gara-gara apa? Besok kita udah nggak punya kenti lagi. Kenti kita manfaatkan bos sekarang bos. Biadab ini lama-lama. Lu lihat ini ya. Orang yang berbuat dosa itu di surga udah gak. Inilah kenapa. Karena kalempong lu nggak dipakai di surga, maka lu puas-puasin di dunia kan. Lu serang anak-anak kecil jadinya. Inilah otak. Inilah otak orang Kristen nih. Karena mereka tahu nanti kenti gua nggak berfungsi loh di surga, gua puas-puasin lah sekarang. Gila ini agama ya. Orang yang berbuat dosa yang harus mati. Lu baca nih. Oknum, kalau yang kamu bilang itu oknum namanya. Loh, kalau oknum nggak mungkin banyak nih. Kalau oknum nggak mungkin. 200.000 anak kecil menjadi korban pendeta di Spanyol. 3.800 anak menjadi korban
Kenapa? Karena ngaku-ngaku sok suci. Kami berselibat. Burung kami nggak kami pakai. Kami tidak memuaskan nafsu. Hei, hantu blau, gara-gara kalian menentang natur kalian, banyak anak kecil jadi korban. Inilah kalian sok-sok baik, sok-sok iya, tapi merusak peradaban. Ini buktinya. Kalian itu, ajaran iblis itu adalah ajaran yang memfasilitasi kejahatan dan menenangkan orang yang berbuat jahat. Nih, Apa tuh, di mana lu tuh? baca nih Yeskiel nih, Yeskiel 18 nomor 20. Ntar gue baca. Orang yang berbuat ya udah baca. Gua buka. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Gua tanya sama lu, Yesus berdosa nggak? Tidak. Kenapa dia yang harus mati nebus dosa lu? Lu yang ngintip janda mandi, lu yang bermasturbasi, lu yang bersikap menjolong ayam tetangga, lu yang koruptor, lu yang membunuh anak orang, memperkodok, tiba-tiba Tuhan lu yang harus mati. Apaan nih kayak gini nih? Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.